Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas bocoran manga Black Clover chapter 266. Latihan Asta untuk menguasai kekuatan iblis akhirnya dimulai dengan bantuan dari wakil Kapten Banteng Hitam. Tidak hanya itu, sang autor juga sempat menyelipkan penjelasan tentang pandangan Nahato terhadap anggota skuad Banteng Hitam. Sedangkan di bagian awal cerita, sang autor menceritakan tentang apa yang terjadi pada Gajah, serta apa yang akan dilakukan oleh Gajah setelah Heart Kingdom diserang oleh Kerajaan Spade. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 266 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, menurut informasi yang kami dapatkan, chapter 266 akan memiliki subjudul yang berbunyi Undangan Menuju Taman Kegelapan. Dan seperti jadwal yang diberikan oleh situs dan aplikasi Manga Plus, chapter 266 akan resmi dirilis pada tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan terjemahan fans biasanya akan dirilis 1 hari sebelum terjemahan resmi dirilis. Poin kedua, walaupun di chapter sebelumnya Gajah sama sekali tidak diperlihatkan, tapi ternyata salah satu penyihir terkuat di Kerajaan Hati ini masih hidup. Bahkan di bagian awal chapter 266, Gajah sempat diperlihatkan sedang menghubungi Kerajaan Clover untuk melaporkan apa yang terjadi di Kerajaan Hati. Dan tentu saja dia juga melaporkan apa yang terjadi kepada Lolopechka. Poin ketiga, setelah mendengar informasi yang diberikan oleh Gajah, Julius kemudian menjelaskan rencana yang dimiliki oleh Kerajaan Clover. Tidak hanya itu, Julius juga sempat bertanya kepada Gajah, apakah Kerajaan Hati akan ikut membantu Clover melawan Spade? Dan seperti yang bisa kita bayangkan, Gajah langsung menjawab kalau Kerajaan Hati akan ikut membantu Clover menyerang Kerajaan Spade demi menyelamatkan sang ratu. Di mana saat ini Kerajaan Hati sedang berusaha mengumpulkan kekuatan dengan bantuan para elf yang berada di Kerajaan Hati. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa para elf akan ikut membantu penyerangan. Namun belum bisa kita pastikan bantuan seperti apakah yang akan diberikan oleh para elf. Entah mereka akan ikut berperang atau hanya membantu memperkuat Kerajaan Hati dan menyiapkan keperluan peperangan. Oh iya, di sini Gajah sempat berkata, apapun yang akan terjadi, aku pasti akan menyelamatkan Lolopechka. Sedangkan Charlotte sempat berkata, kami tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Tunggu kami, Yami. Poin keempat, akan ada sebuah halaman yang menjelaskan tentang pandangan Nahato terhadap skuad Banteng Hitam. Bahkan Nahato sempat menjelaskan penilaian atau pandangannya kepada seluruh anggota skuad Banteng Hitam. Seperti Vanessa yang dia anggap sebagai gadis penyihir yang tidak bisa melakukan apapun selain minum, Finral seorang penyihir spasial yang tidak bisa bertarung dan tidak berguna, Gouch seorang mantan bangsawan yang menjadi narapidana, Magna seorang rakyat jelata yang susah diatur, Zora seorang rakyat jelata bermasker yang suka memprovokasi. Dan di saat Nahato sedang mengatakan kejelekan dari anggota Banteng Hitam, Grey kemudian berteriak dan menjelaskan bahwa semua anggota Banteng Hitam adalah orang baik. Tidak hanya itu, Grey juga meminta agar Nahato tidak menilai anggota skuad Banteng Hitam hanya dari penampilan mereka. Ya, di sini aku rada kaget karena orang paling pemalu di skuad Banteng Hitam malah menjadi satu-satunya karakter yang berani menyela dan menghentikan perkataan Nahato. Oh ya, setelah mendengar perkataan Grey, Nahato sempat menjawab, jika kalian tidak suka dinilai dari penampilan, maka rubahlah penampilan yang kalian miliki. Dan sebenarnya perkataan Nahato ini masih cukup panjang. Tapi singkatnya, Nahato ingin mengatakan kalau skuad Banteng Hitam hanyalah sekumpulan berandalan yang dikumpulkan oleh Yami. Dan jika mereka ingin menyelamatkan Yami, maka mereka harus... Nah, di sini kalimatnya terputus dan panel selanjutnya belum ada di dalam bocoran gambar yang beredar. Poin kelima, akan ada beberapa panel yang menjelaskan bahwa Nahato akan melatih Asta dan memberitahukan semua yang dia ketahui tentang iblis kepada Asta, agar Asta dapat menggunakan kekuatan iblis dengan benar. Dan karena hal ini, Nahato kemudian membawa Asta ke sebuah rumah yang terlihat sudah rusak. Nah, saat Asta dan Nahato memasuki rumah inilah, sang autor kemudian menunjukkan sebuah foto keluarga, di mana dalam foto keluarga ini terlihat ada 2 orang anak.
Dan salah satu anak yang terlihat di foto ini terkesan memiliki ciri-ciri yang sama seperti Nahato. Lalu karena hal inilah tidak sedikit fans menganggap kalau foto keluarga tersebut merupakan foto keluarga Nahato. Dan bila ini memang benar, maka cukup masuk akal bila salah satu bocah yang ada di foto tersebut adalah saudara Nahato. Ya, sejauh ini kita memang belum mengetahui seperti apa saudara Nahato. Dan setidaknya sudah ada 3 petunjuk tentang saudara Nahato. Pertama, Kapten Jack pernah melihat seorang kesatria sihir dengan penampilan yang sama seperti Nahato. Dan kesatria sihir tersebut merupakan rekan Yami saat dia masih menjadi anggota Squad Greidir. Kedua, orang yang menjadi rekan Yami di petunjuk pertama terkesan memiliki sifat yang berbeda dari Nahato. Bahkan menurut Kapten Jack, sihir Nahato dan orang tersebut terlihat berbeda. Petunjuk ketiga, saat Kapten Jack menyinggung tentang Nahato, Nahato sempat berkata kalau orang tersebut sudah tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kesatria sihir yang menjadi rekan Yami saat masih di dalam Squad Greidir adalah Nahato atau malah orang lain? Ya, tentu saja ada kemungkinan kalau kesatria sihir tersebut adalah Nahato. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kesatria sihir tersebut adalah saudara Nahato. Dan bila ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan mengapa sihir dan karakter mereka terkesan berbeda. Tapi mengapa mereka memiliki ciri-ciri yang sama? Ya, ada kemungkinan kalau mereka adalah saudara kembar. Terlebih lagi, 2 bocah yang ada di foto keluarga yang diperlihatkan di chapter 266 terlihat memiliki tinggi yang sama. Lalu bila ini memang benar, maka cukup masuk akal kenapa Nahato membenci Kapten Yami. Karena sepertinya saudara Nahato sudah meninggal karena sesuatu yang berhubungan dengan Yami. Dan bila kita hubungkan dengan kebencian Nahato terhadap Dactriad, maka ada kemungkinan kalau Dactriad memiliki suatu hubungan dengan kematian keluarganya. Tapi perlu diingat ini hanyalah sebuah opini liar. Poin ke-6, setelah masuk ke dalam sebuah rumah, Nahato kemudian membawa Asta ke sebuah ruangan dan menggunakan sebuah sihir yang memiliki terjemahan sementara Shadow Magic Forbidden Garden, hingga membuat mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang terlihat seperti tempat ritual. Ya, di tempat ini terlihat ada semacam lingkaran sihir dan ada beberapa lilin yang ditaruh di sekitar lingkaran sihir tersebut. Selanjutnya, Nahato pun menjelaskan bahwa Asta hanya memiliki waktu 2 hari untuk berlatih menguasai kekuatan iblis. Poin ke-7, Nahato sempat menjelaskan bahwa selama ini Asta hanya menggunakan kekuatan iblis yang merembes keluar dari iblis yang dia miliki. Dan setelah Asta berhasil menyelesaikan latihan bersamanya, Asta akan bisa menggunakan kekuatan sejati dari iblis dan membuat kekuatan iblis menjadi kekuatannya sendiri. Poin ke-8, lewat beberapa bocoran gambar yang terkesan di bagian akhir cerita, terkesan bahwa Nahato akan menggunakan sebuah sihir terlarang atau semacam ritual terlarang agar dia dapat memanggil iblis ke dunia manusia untuk sementara. Dan menurut beberapa fans, ritual atau sihir terlarang yang digunakan oleh Nahato di sini memiliki nama sementara Ritual of Demon Subjugation. Oh iya, ritual terlarang ini biasanya membutuhkan semacam koneksi atau semacam penghubung agar ritual tersebut bisa dilakukan. Dan dalam kasus Nahato, dia menggunakan semacam relik atau semacam item sihir untuk dijadikan penghubung. Tapi uniknya, karena semacam keunikan atau semacam keanehan yang dimiliki oleh Asta, dia sama sekali tidak memerlukan relik atau item sihir agar bisa terhubung dengan iblis. Hingga ritual terlarang untuk memanggil iblis Asta bisa dilakukan tanpa bantuan item sihir. Poin ke-9, setelah Asta berhasil memanggil iblis yang dia miliki, terlihat dengan jelas bahwa tangan kanan Asta sudah menghilang. Dan uniknya lagi, setengah wajah Asta terlihat tergambar di wajah iblis. Ya, dengan adanya hal ini, maka ada kemungkinan bahwa iblis Asta benar-benar sudah mengambil sebagian tubuh Asta. Poin ke-10, menurut Nahato, Asta harus bertarung dengan iblis yang dia miliki agar Asta bisa menyelesaikan Ritual of Demon Subjugation dan membuat kontrak iblis secara formal. Lalu, seperti apakah pertarungan Asta melawan iblis yang dia miliki? Dan sanggupkah Asta mengalahkan iblis tanpa tangan kanan? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.